Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 33. Kemudian kita lanjut ayat 44 sampai dengan 52. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di zaman perkembangan teknologi dan informasi, peradaban yang semakin maju, nilai-nilai moral dan karakter yang baik dan yang buruk sering hadir dan tampil di dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar ada banyak model gaya hidup yang dikembangkan dan dipraktekkan di dalam setiap perilaku kehidupan manusia. Gaya hidup merupakan istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, ekonomi, dan budaya. Walaupun sebagai bagian dari kehidupan tren saat ini, ternyata gaya hidup telah ada dan mulai dikembangkan sejak dimulainya kehidupan yang pluralistik. Saudara-saudara, secara umum gaya hidup adalah cara, perilaku, sikap yang terpola. Salah satu gaya hidup misalnya gaya hidup sehat, gaya hidup minimalis, gaya hidup konsumtif, seperti halnya penemu, pemikir, atau penganut sebuah kepercayaan. Tetapi ada juga gaya hidup yang berkonotasi buruk, yang sering hadir dan sering kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti gaya hidup hedonis. Orang-orang yang hidup dalam gaya hidup hedonis ini melihat kehidupan itu dari sisi kemewahan, cinta uang, dan pesta pora. Nah, model gaya hidup ini dihidupi dan dijalani oleh banyak orang, sehingga gaya hidup bisa menentukan kualitas hidup orang itu. Gaya hidup juga bisa mencerminkan bagaimana perilaku dan sikap karakter seseorang. Dan menurut beberapa ahli, saya mengutip seorang ahli yang bernama Elder. Dalam bukunya ia menuliskan bahwa gaya hidup itu adalah suatu cara seseorang menempatkan diri dalam minat dan perilaku
kemudian itu diekspresikan lewat interaksinya terhadap lingkungannya. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa gaya hidup itu adalah cara hidup seseorang yang diidentifikasikan oleh orang tersebut dengan menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya, apa yang mereka pikirkan terhadap sekitarnya, dan itu dipraktekkan. Nah, melalui pandangan elder ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara sederhananya kita dapat bisa katakan bahwa gaya hidup itu adalah sebuah pola hidup yang mencerminkan diri seseorang. Seperti contoh tadi, misalnya ketika gaya hidup seseorang minimalis, ia tidak suka terhadap yang detail-detail. Gaya hidup sehat, tentu orang yang memiliki gaya hidup sehat ini, ia memelihara kesehatannya. Gaya hidup hedonis, bagaimana ia melihat sisi kehidupan dari kemewahan, pesta pora, dan cinta uang. Saudara-saudara, ketika hari ini kita diajak untuk merenungkan suatu tema menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah, di situ terdapat ada kata gaya hidup. Itu berarti kita hendak merenungkan suatu sikap gaya hidup yang seharusnya dimiliki dan kita praktekkan di dalam nilai-nilai kehidupan kita sebagai seorang percaya. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan gaya hidup kerajaan sorga itu? Dalam pembacaan kita di dalam Injil Matius pasal yang 13 ini, kita kembali berjumpa dengan perumpamaan lain lagi yang Tuhan Yesus gunakan untuk menyampaikan sebuah pengajarannya, yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa dalam kehadirannya sebagai manusia, pengajaran kerajaan Allah menjadi tema utama dalam pengajaran pewartaan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Matius menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu dalam bentuk kerajaan sorga. Pemakaian kata kerajaan sorga yang dituliskan oleh Matius ini lebih kepada latar belakang keyahudiannya. Hal ini merupakan ekspresi Matius sebagai seorang Yahudi menghindari pemakaian kata Allah yang baginya sebagai seorang Yahudi pemakaian kata Allah itu sangat sakral dan kudus. Sehingga dalam pembacaan kita ini kita menemukan kata kerajaan sorga. Dan itu sebabnya juga dalam Injil Matius istilah kerajaan Allah dipakai hanya 5 kali. Sedangkan istilah kerajaan sorga dipakai 32 kali. Dan walaupun demikian, penulis Injil Matius pada dasarnya menunjuk kepada suatu hal yang sama, yaitu kerajaan Allah. Nah, berbicara tentang kerajaan Allah, pastinya ini berbicara mengenai suatu hal yang berhubungan dengan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah bukan hanya bentuk. Kerajaan Allah, ketika berbicara tentang kerajaan Allah bukan berbicara tentang tempat. Tempat di mana yang jauh, yang tidak kelihatan, tempat di mana yang indah, kehidupan yang kekal, kehidupan setelah kematian. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi kerajaan Allah juga berbicara tentang kehidupan yang ada di sini, di bumi ini dan saat ini. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Injil Matius pasal 13 terutama ayat yang kita baca tadi menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu selain merupakan tempat, juga merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam perilaku, tindakan, dan karakter kita sehari-hari. Dan lewat perumpamaan ini membantu kita untuk dapat menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah itu. Yang pertama ialah perumpamaan biji sesawi dan ragi, harta terpendam dan mutiara,
kemudian perumpamaan tentang pukat. Nah, belajar dari perumpamaan biji sesawi ini kita dapat melihat bahwa untuk menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah tidak harus dimulai dari hal yang terbesar. Paling tidak kita harus memulainya dari hal yang terkecil. Misalnya dengan memiliki sikap menolong, kasih, peduli, dan lain-lain sebagainya. Tidak harus memberikan modal yang besar, tidak harus memberikan hal-hal yang besar. Tetapi ketika itu berdampak, itu dapat menolong serta menghasilkan buah yang besar, sama seperti biji sesawi ini. Ia tumbuh bahkan menjadi tempat tinggalnya burung-burung. Berpengaruh dan berdampak merupakan penekanan dari perumpamaan biji sesawi ini. Bagaimana setiap ajaran Tuhan Yesus ini dapat mempengaruhi tingkah laku dan sikap gaya hidup kita. Sikap dan gaya hidup kita ini harus bisa dirasakan sebagai bentuk kerajaan Allah. Sikap yang berdampak yaitu sikap yang membawa damai, sikap yang menghadirkan keselamatan, kepedulian, dan juga kerendahan hati. Kemudian kita belajar dari perumpamaan Yesus Kristus yang kedua, bagaimana kita melihat perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara, bagaimana kita diajak untuk menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah, kita harus berani membayar harga. Bagaimana seseorang yang menemukan harta yang terpendam itu, mereka mengalami kegirangan lalu menjual harta miliknya. Kemudian bagaimana orang yang ingin memiliki mutiara yang berharga, ia juga menjual harta miliknya. Berani membayar harga menjadi penekanannya. Untuk menghadirkan kerajaan Allah itu tidak harus mempertimbangkan sesuatu hal yang kita miliki. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita sehingga mampu menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah. Kita harus berani membayar harga meskipun kita rugi dalam bentuk waktu, pikiran, dan tenaga. Kemudian Bapak Ibu, untuk menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah lewat perumpamaan tentang pukat, ternyata kita diminta untuk berlaku, untuk memiliki sikap karakter yang baik. Karena di dalam perumpamaan ini terhadap pemisahan terhadap orang yang baik dan orang yang jahat. Dan inilah yang dapat menolong kita untuk menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah itu. Maka di tengah banyaknya tawaran tentang pilihan gaya hidup di dalam kehidupan ini, tetaplah kita senantiasa menjadi orang-orang yang menghadirkan gaya hidup kerajaan Allah. Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus di dalam pengajarannya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.